Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air atau yang sering kita sebut PLTA. Untuk memenuhi tugas mata kuliah peralatan tegangan tinggi dengan dosen pengajar Bapak Bonanjayo Mapratama SST MT, Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa. Sebelum ke pembahasan utama, sekilas kita jelaskan terkait sistem tenaga listrik. Jadi sistem tenaga listrik ini terdiri dari pembangkit, transmisi, dan distribusi. Terdiri dari hampir semua peralatan listrik ditempatkan di lokasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan semuanya bekerja sama untuk tujuan memasok energi listrik ke konsumen secara ekonomis. Proses konversi tenaga listrik berawal dari sumber energi, kemudian teknologi konversi, dan menghasilkan energi listrik. Sehingga pembangkitan tenaga listrik adalah proses mentransformasikan energi yang tersedia di alam menjadi energi listrik menggunakan teknologi konversi. Nah, di sini kita masuk ke materi utama pembangkit listrik tenaga air atau yang sering disebut PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bermula dari konversi energi potensial air yang biasanya berada di waduk seperti gambar di samping, ini sebagai contoh, menjadi energi mekanik konversi atau kinetik dalam turbin air, dan energi mekanik menjadi energi listrik oleh generator listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi terbarukan yang penting dan memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam aplikasi pembebanan dasar atau baseloading, beban puncak, dan penyimpanan energi. Meskipun biaya modal awal tinggi, kesederhanaan yang dimiliki pembangkit listrik tenaga air ditambah dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang rendah, masa pakai yang lama, dan keandalan yang tinggi menjadikannya sumber pembangkit listrik yang sangat hemat biaya dan fleksibel. Ya memang di sini ya PLTA untuk pembangunan awal itu memerlukan modal yang sangat tinggi. Namun di samping itu untuk pemeliharaan dan keandalannya itu cukup menguntungkan. Dan karakteristik pengoperasiannya fleksibel, cepat dalam memasok dan melepaskan beban, dan mengikuti variasi beban sistem. Fitur berguna lainnya termasuk kemampuannya untuk dioperasikan tanpa ketersediaan tegangan sistem daya atau kemampuan black start, kemampuan untuk mentransfer dengan cepat dari mode pembangkitan ke mode kondenser sinkron, dan aplikasi penyimpanan air melalui pemompaan. Nah, unit pembangkit listrik tenaga air memiliki kapasitas mulai dari beberapa kilowatt hingga hampir 1 gigawatt. Ukuran pembangkit multi-unit berkisar dari beberapa kilowatt hingga maksimum 22,5 gigawatt. Pembangkit listrik tenaga air biasanya terletak di wilayah geografis yang memanfaatkan sumber energi air secara ekonomis. Kemudian penempatan pembangkit listrik tenaga air prospektif memerlukan evaluasi yang cermat dari faktor teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebagian besar biaya proyek mungkin diperlukan untuk mitigasi dampak lingkungan, relokasi infrastruktur, dan populasi dari daerah banjir. Nah, di sini memang untuk yang disebutkan tadi pembangunan awal memerlukan dana yang tinggi itu karena ini memerlukan lahan yang cukup luas dan ini biasanya ada beberapa relokasi masyarakat yang sempat tinggal di situ. Contoh PLTA di Bendungan Waduk Gajah Mungkur. Di sana dulu ada sekitar 25 kecamatan yang direlokasi ke daerah Sumatera. Komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, powerhouse, dan unit transmisi.
Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air atau head. Intake adalah pintu air yang berguna memasukkan air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa yang menuju ke turbin di dalam pipa dan tekanan di dalam pipa akan naik. Turbin berfungsi mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan poros dan gearbox. Memanfaatkan putaran turbin untuk memutarkan kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Metode pengendalian air terdiri dari pembangkit aliran sungai atau run-off the river plant, memiliki sejumlah penyimpanan air dan dengan demikian sedikit kontrol air melalui pembangkit. Kemudian storage plant memiliki kemampuan untuk menyimpan air dan dengan demikian pengontrolan air melalui pembangkitan setiap hari atau musiman. Kemudian yang terakhir pump storage plant, di mana arah putaran turbin dibalik selama di luar jam sibuk, memompa air dari reservoir bawah ke reservoir atas sehingga menyimpan energi untuk produksi listrik selanjutnya selama jam sibuk. Pemilihan kapasitas pembangkit energi dan fitur desain lainnya. Kapasitas pembangkit listrik tenaga air merupakan fungsi dari head dan laju aliran air yang dikeluarkan melalui turbin hidrolik, seperti yang ditunjukkan pada persamaan P sama dengan 9,8 eta Q Henry, di mana P sebagai daya listrik atau kilowatt, eta sebagai efisiensi, Q sebagai debit air per meter kubik per detik, Henry tinggi atau head. Laju aliran dan head dipengaruhi oleh aliran masuk reservoir atau bendungan. Karakteristik penyimpanan, fitur desain pabrik dan peralatan, dan pembatasan aliran yang diberlakukan oleh irigasi, pelepas hilir minimum atau persyaratan pengendalian banjir. Historis kondisi aliran harian, musiman, maksimum atau banjir dan minimum atau kekeringan dipelajari dengan cermat perencanaan pembangunan baru dalam tahap perencanaan pembangunan baru. Kapasitas pembangkit energi dan fitur fisik seperti bendungan dan struktur spillway dioptimalkan melalui studi ekonomi yang kompleks yang mempertimbangkan data hidrologi, operasi reservoir yang direncanakan, karakteristik kinerja, peralatan pabrik, biaya konstruksi, nilai kapasitas, dan energi. Diskon keuangan. Biaya gardu induk, transmisi, telekomunikasi, dan fasilitas kontrol di luar lokasi juga merupakan pertimbangan penting dalam analisis ekonomi. Jika pembangkit memiliki kemampuan penyimpanan, maka manfaat sosial dari pengendalian banjir dapat dimasukkan dalam analisis ekonomi. Pertimbangan perencanaan penting lainnya adalah pemilihan jumlah dan ukuran unit pembangkit yang dipasang untuk mencapai kapasitas dan energi pembangkit yang diinginkan, dengan mempertimbangkan biaya unit terpasang, ketersediaan unit, dan efisiensi pada berbagai output daya unit. American Society of Mechanical Engineers Hydropower Technical Committee 1996. Jadi dalam pemilihan kapasitas pembangkit energi dan fitur desain lainnya itu memerlukan pertimbangan dari berbagai hal yang mengarah ke efisiensi dan nilai ekonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan skema detail PLTA. Cara kerja PLTA itu ialah
air dari sungai masuk pada turbin melalui penstop untuk memperbesar tekanan hidrostatis. Kartu pengaman berguna untuk mengatur aliran air yang masuk ke head rise tunnel. Juga untuk menghentikan aliran air. Energi potensial air menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi gerak yang dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator ini diatur dan ditransfer oleh main transformer agar sesuai dengan kapasitas transmission line atau tegangan, daya, dan lain-lain untuk dibagikan ke rumah-rumah. Komponen utama unit pembangkit listrik tenaga air seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Unit pembangkit dapat memiliki poros yang berorientasi pada arah vertikal, horizontal, atau miring tergantung pada kondisi fisik lokasi dan jenis turbin yang digunakan. Gambar di samping menunjukkan unit turbin Francis poros vertikal tipikal. Gambar berikut menunjukkan unit turbin baling-baling poros horizontal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dini Ramadan dari kelompok 1 ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Saya ingin menjelaskan tentang turbin air. Jenis turbin yang dipilih untuk aplikasi tertentu dipengaruhi oleh head dan laju aliran. Ada dua klasifikasi turbin hidrolik, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Turbin impuls digunakan untuk head tinggi dan kira-kira 300 meter atau lebih. Semburan air berkecepatan tinggi mengenai sudu berbentuk sendok pada runner berada pada tekanan atmosfer. Nah, ini yang dimaksud sudu seperti sendok ya. Nah, ini tekanan airnya semakin besar putaran akan semakin tinggi tegangan, akan semakin stabil. Beda dengan aliran yang rendah, suplai listrik akan tidak stabil. Turbin impuls dapat dipasang secara horizontal atau vertikal dan termasuk jet tegak lurus, dikenal sebagai tipe Pelton. Jet diagonal dikenal sebagai tipe turgo atau tipe aliran silang. Nah, tadi kita berbicara tentang turbin impuls. Nah, sekarang kita berbicara tentang turbin reaksi. Dalam turbin reaksi, air mengalir dari selubung spiral melalui baling-baling pemandu radial stasioner, melalui gerbang kontrol, dan ke bilah runner pada tekanan di atas atmosfer. Turbin reaksi dibagi menjadi dua, yaitu turbin reaksi Francis dan turbin reaksi baling-baling. Di dalam turbin Francis dipasang di head hingga sekitar 360 meter lebih dalam dari turbin impuls. Air mendorong bilah runner secara tangensial dan keluar sebagai aksial. Turbin baling-baling menggunakan runner tipe baling-baling dan digunakan pada head rendah di bawah kira-kira 45 meter. Jadi lebih dangkal dari turbin reaksi. Runner baling-baling dapat menggunakan sudu tetap atau sudu pitch variabel. Dikenal sebagai Kaplan atau tipe regulasi ganda. Kemungkinan kontrol sudu untuk memaksimalkan efisiensi turbin pada berbagai head, hidrolik, dan tingkat pembangkitan. Turbin Francis dan baling-baling juga dapat diatur dalam konfigurasi generator miring, tabung, bulb, dan rim. Aliran melalui turbin dikendalikan oleh wastegate atau gerbang gawang pada turbin reaksi
dan oleh needle nozzle atau nozzle jarum pada turbin impuls. Sebuah katup masuk turbin atau gerbang masuk penstop disediakan untuk isolasi turbin selama shutdown dan pemeliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan membahas salah satu contoh soal cara mencari besarnya daya yang dibangkitkan generator. Contoh soal pertama, sebuah PLTA mempunyai debit air sebesar 14 meter kubik per detik dengan tinggi air terjun 125 meter. Apabila efisiensi turbin bersama generator sebesar 0,95, hitunglah besar daya yang dibangkitkan generator. Jawab P sama dengan 9,8 eta heat Henry. P sama dengan 9,8 kali 0,95 kali 125 kali 14. P sama dengan 16.292,5 kW. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah PLTA dengan debit air mingguan sebagaimana berikut. Hari Minggu 500 meter kubik per detik, hari Senin 520 meter kubik per detik, hari Selasa 850 meter kubik per detik, hari Rabu 800 meter kubik per detik, hari Kamis 875 meter kubik per detik, hari Jumat 900 meter kubik per detik, dan hari Sabtu 546 meter kubik per detik. PLTA tersebut memiliki ketinggian heat 20 meter, efisiensi keseluruhan 85%, dan faktor beban 40%. Hitunglah debit air harian rata-rata, kolam cadangan yang diperlukan, dan kapasitas pembangkit. Average daily discharge atau debit harian rata-rata 500 ditambah 520 ditambah 850 ditambah 800 ditambah 875 ditambah 900 ditambah 546 per 7 sama dengan 4.991 per 7 sama dengan 713 meter kubik per second. Untuk jawaban yang kedua, dari grafik terlihat jelas bahwa pada 3 hari yaitu Minggu, Senin, dan Sabtu, debitnya lebih kecil dari debit rata-rata. Volume air sebenarnya tersedia pada 3 hari ini. 500 ditambah 520 ditambah 546 dikali 24 dikali 3.600 meter kubik dikurangi 1.566 dikali 24 dikali 3.600 meter kubik. Volume air yang dibutuhkan selama 3 hari ini 3 kali 713 dikali 24 dikali 3.600 meter kubik dikurangi 2.139 dikali 24 dikali 3.600 meter kubik. Diperlukan kolam sama dengan 2.139 dikurangi 1.566 dikali 24 dikali 3.600 meter kubik sama dengan 495 kali 10 pangkat 5. Untuk jawaban yang ketiga sama dengan 9,8 kali 0,85 kali 713 kali 20 sama dengan 118.785,8 kW. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.